Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Surat Al-Hajj ayat 77. Alhamdulillah, siang hari ini kita tetap masih bisa untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, kita selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Karena saat ini sedang musim sakit. Alhamdulillah telah hadir pula para bintang tamu kita pada siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita sudah kumpul untuk podcast lagi. Kita akan sharing Quran bil Quran bersama Pak Kiai dan para bintang tamu. Baiklah, bintang tamu yang pertama kita sudah kedatangan Bapak Ustadz Haji Dahiri. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Dan bintang tamu kita yang berikutnya ada Ibu Nurjana. Masya Allah. Terima kasih Bu Nur sudah hadir. Noi ya. Noi ya. Panggilan sayangnya Noi. Dan bintang tamu kita yang berikutnya ada Ustazah Pondok Cabe nih. Masya Allah. Ustazah Nengsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Sama saja. Dan tamu kita terakhir ada Ibu Aminah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aminah atas kehadirannya. Alhamdulillah, seperti biasa podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Ades Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah. Alhamdulillah SD-nya maju, alhamdulillah, dan berkembang tahun akan datang dengan kelas minimal. Mohon doanya mudah-mudahan SD terus maju terus. Yang kedua adalah lembaga kedua adalah MTS. MTS itu Madrasah Sanawiyah SMP. Yang ketiga adalah SMK. SMK Sekolah Kejuruannya. Alhamdulillah maju juga nih. Dan yang keempat, lembaga keempat adalah MA Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu sama kayak SMA. Dan ini juga maju juga nih. Alhamdulillah. Berkat doa dari banyak orang Islam sehingga 4 lembaga ini bersaing maju semua. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan juga mempunyai boarding school bagi anak yatim, yatim piatu, fakir miskin. Mereka tinggal di asrama dan mereka juga sekolah juga nggak bayar.
Kecuali kalau yang ada orang tuanya. Kalau ada orang tuanya, dia tinggal sini, asramanya nggak bayar, tapi dia harus bayar ke sekolahnya. Dan selain itu juga Hasanah Kebajikan itu mempunyai gedung tahfiz. Ada anak-anak yang sudah 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 8 juz, malah ada yang lebih. Dan Yayasan Hasanah Kebajikan juga membawahi ekonomi umat. Jadi biar anak-anak lihat yang namanya orang jual beli itu kayak apa, kan orang bisa melihat oh jual beli kayak begini. Hasanah Kebajikan juga membawahi juga produksi roti. Dan setiap hari alhamdulillah ini produksi rotinya bisa dimakan oleh ibu-ibu jemaah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Hasanah Kebajikan juga ada kebun singkong. Dan sudah berproduksi juga bersingkongnya. Biasanya Senin diambil, Senin disediakan. Ada juga perikanan. Perikanan ini ikan lele. Sebelumnya 3.000 lele. Terakhir kemarin ada 1.400 lele untuk anak-anak makan. Biasanya nggak dimakan sekaligus. 300 misalnya dimasak untuk anak-anak semua, pembina semua itu 300. Nanti minggu depan lagi 300 lagi. Nanti kalau udah habis nanti kita kebun lagi. Ternak ya Pak? Ya, ternak. Dan juga Hasanah Kebajikan juga ada juga ini nih rumah Wisma Agus Parmanto. Di sini digunakan untuk ngaji offline setiap hari dan online juga. Dan di sini juga ada juga yang anak-anak kursus bahasa Inggris. Ada juga anak-anak yang TPA. Ada juga biasanya ustazah diskusi pinggir-pinggir sana itu diskusi Quran. Dan di sini juga didiamin oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise atau bahasa Arabnya Ahlus Surga. Nah itulah kira-kira perkembangan Hasanah Kebajikan sampai saat ini. Mudah-mudahan dorongan doanya dari umat Islam seluruh dunia agar Hasanah Kebajikan tetap maju, tetap bermanfaat bagi orang-orang yang sekitar sini dan siapapun juga. Amin. Ya demikianlah. Baik, alhamdulillah terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Baiklah, pada siang hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu kita Bapak Ustadz Haji Dahiri. Insya Allah. Silakan Pak Ustadz menceritakan sebelum dan sesudah Pak Ustadz belajar Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya arhamar rahimin irhamna zadal jalal ikram innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya hormati Kak Kiai Haji Najamuddin Siddiq selaku Ketua Yayasan Hasanah Kebajikan, teman-teman semuanya yang saya Allah Taala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in semuanya ila yaumil qiyamah. Amin Allah. Pengalaman saya sebelum dan sesudah kita bergabung dengan Hasanah Kebajikan. Dulu saya juga namanya Al-Quran itu sedikit-sedikit sudah mengenal, tapi setelah masuk kepada Yayasan Hasanah Kebajikan, kita semakin nendang dengan ayat Al-Quran itu, semakin mantap, semakin nendang dan semakin kuat, ya. Karena dulu kita mengenal ayat Al-Quran, saya waktu di kampung sudah mengenal surat 6 ayat 115 wa tammat kalimatur rabbika sidqa wa atla lam batila li kalimatih wa wasallam alim. Setelah di sini baru oh iya, bahwa Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna, kitab yang paling benar, kitab yang paling adil, tidak ada siapapun yang bisa merubah ya sampai akhir zaman. Jadi dengan kita bergabung di Yayasan itu makin
mantep. Makin mantep kita belajar Al-Quran. Dan Rasulullah kan selalu bersabda balighu anni wal ayat. Sampaikan ayatmu. Sekalipun hanya satu ayat. Ya, sampaikan. Jadi alhamdulillah dengan bergabung di Yayasan Rahim Bajikan, saya seayat demi ayat, ya, satu surat demi satu surat kita makin menguasai. Dan tidak hanya itu, karena dengan Al-Quran kalau kita lihat dalam surat 10 ayat 56 itu Allah telah menurunkan Al-Quran yaitu sebagai obat. Jadi dengan Al-Quran itu Al-Quran sebagai obat penawar, ya, obat fisik maupun fikis, ya. Dengan Al-Quran itu, masya Allah, Al-Quran merupakan obat. Yang kedua, Al-Quran juga bagi pelajaran. Pertama pelajaran, yang kedua Al-Quran sebagai obat, yang ketiga Al-Quran sebagai petunjuk, yang keempat sebagai rahmat. Alhamdulillah dengan kita membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Ustaz Yahya Jalaluddin, kita semakin mantap. Tidak hanya itu, kita berusaha untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Jadi apa yang kita sampaikan, saya tiap hari menyampaikan kultum selalu di Al-Hidayah. Kalau kita ada waktu datang imami langsung kultum. Jadi apa yang kita peroleh dari sini, dari Ustaz Jalaluddin maupun dari Ustaz yang lain, selalu kita sampaikan biar nggak lupa. Mohon maaf Bapak, adakah sifat atau perilaku Bapak dulu gitu kan, sebelum Bapak kenal Al-Quran dan sebelum dan sesudah Bapak kenal Al-Quran, ada nggak yang berubah gitu dari diri Bapak? Yang berubah yaitu semakin mantap menghayati Al-Quran itu semakin kuat, semakin mantap, semakin nendang. Semakin nendang. Jadi tidak hanya itu ya, alhamdulillah dengan kita belajar Al-Quran dari Ustadz Pak Jalaluddin Siddiq, saya itu bisa menjadi khotib hampir seluruh Tangsel. Masya Allah. Di BSD, di Depok, di Pondok Jagung. Itu kita bersyukur sekali dengan temu Pak Jalaluddin, Masya Allah. Karena Pak Kiai kalau jelasin itu sejelas-jelasnya gitu ya Pak, mantap sampai ya, akarnya. Ya alhamdulillah. Jadi kita bersyukur banget kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa berguna untuk menyampaikan Al-Quran, dan yang mendengarkan juga banyak. Setiap khutbah kan paling enggak 200-300 orang ya. Ya kalau di sini kan bisa 300-400. Tapi ketika menyampaikan khutbah di itu, kita disambut dengan masalah. Jadi bersyukur dengan Al-Quran itu ya Pak ya, lebih terkenal lagi gitu. Insya Allah. Dan biasanya sebelum orang kenal Quran, itu dia mau ceramah di mana, dia nyari buku ini, nyari buku ini, itu nyari Pak buku ini, referensinya. referensinya. Padahal nggak usah pakai buku yang lain, Quran Quran banyak aja. ya. Dulu Quran itu banyak. kita punya buku khutbah Jumat banyak sekali, tapi sekarang tinggal lihat Quran aja, surat ini aja bunyi. Kita coba. Tinggal Itu WA ya? Pak Kiai ya, Pak Ustadz ya. Iya. WA Pak Kiai, besok saya mau buka tentang ini gitu. Masya Ya, Allah. betul. Artinya Al-Quran itu memang mudah Pak Kiai ya. Ya, memang Mudah untuk disampaikan, mudah juga untuk kita mencernanya. Terbukti murid-murid Pak Kiai ini sudah bisa dakwah semua Pak Kiai. Iya. Jadi Alhamdulillah. hasilnya semua ya Pak Jadi, Ustazah ya. Ya, Iya. berkembang semuanya dengan Al-Quran tuh. Alhamdulillah. Jadi tidak kita simpan sendiri. Ada orang belajar dari dulu 30 tahun nyatet doang nggak pernah nyampein. Siapa itu orangnya? Masya Allah. Nggak disorder. Oh, di sana Iya. ya. Nggak ada di sini ya Pak. Nggak ada di sini. Iya. Kita yang bersyukur dengan mendengarkan. Catatan banyak ya. Alhamdulillah itu ya. Masya Allah, luar Kita biasa. bersyukur Karena ketemu apa? macam di situ. Di surat 1997 nih. Ya. 1997. Silahkan Ustazah Yuli. Surat berapa? 1997. 1997. Baik, saya akan baca surat Maryam 97 ayat 97. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Jadi Sadaqallah. Allah katakan kami mudahkan Quran ini. Jadi untuk orang, supaya orang itu mudah, mau ceramah mudah, mau ini mudah, tinggal dia lihat ayatnya aja deh. Ayat ini surat sekian, nggak usah nyari-nyari buku kemana-mana gitu.
Referensi macam-macam udah belum tentu pasti lagi. Kalau ini kan kalau Quran udah pasti. Disampaikan Quran, nyentuh hati orang, ayatnya ada jelas gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana. Nah Allah bilang Quran mudah ini sampai 6 kali. Ada lagi nih misalnya di surat 54. surat 44 ayat 58. 44, 58. Silahkan Ibu Nur. Baik, saya baca surat Ad-Dukhan ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Sadaqallah. Nah, jadi kami mudahkan Quran itu dalam bahasa kamu. Kalau dulu kan bahasa Arab dia pakai bahasa Arab. Kalau sekarang ini ya dia pakai bahasa kita supaya kita paham. Kalau kita mesti sampaikan bahasa Arab nggak paham nanti orang. Jadi Quran ini supaya dia jadi pelajaran. Dan masih banyak lagi tuh dimudahkan itu. Baik, Pak, ada terus lagi pada akhirnya. Tadi Bapak bilang Al-Quran itu adalah obat. Bapak merasakan itu? Apa pernah ada penyakit yang Bapak rasakan gitu ya Bu Ustazah ya? Saya alhamdulillah selama ini penyakitnya paling batuk pilek. Masya Allah. Udah musik. Batuk pilek. Ya karena dia ngaji itu. Iya, jadi sehat terus ya. Sehat terus. Dan dia menyampaikan Nah, cuman juga, kan Pak, biasanya kan orang kan begini nih. Baru ngaji sebulan sudah mau buktinya. Baru ngaji 3 bulan. Dia udah tahun-tahun kan. Pak. Sudah Ini berapa belum tahun pada istiqomah ini? Pak Kiai ya? Ya semenjak yayasan belum ada. Iya. Oh, luar biasa. Jadi kalau yayasan berdiri tahun 92, dia tuh sudah ngaji sama kita-kita ini. Sebelum itu. Oh. Ya, makanya kan selalu guru-guru bilang, oh kalau kesehatannya Kak Dahiri terus ngajar. Masya Allah. Tapi kalau tidak kayak Pak Dahiri, dia bisa. Kenapa kan ada peraturannya kan, ngajar sampai tahun sampai usia sekian. Masya Allah. Tapi kalau Pak Dahiri lanjut. Kenapa orangnya kan energik. Ini- Alhamdulillah. Makanya kan orang itu kalau dia ngaji terus ya makin tua makin berminyak. Masya Allah. Makin tua makin banyak santannya. Makin tua makin banyak ngajinya. Masya Allah. Dan selalu happy Pak. Iya. Jadi terlihat ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Karena apakah Quran itu emang bikin bahagia Pak Kiai? Memang Quran itu bikin kita bahagia dan Quran itu merubah nasib kita juga. Masya Allah. Dan bikin kita tenang juga ya Pak. Iya, tenang, Iya. bahagia dan nggak khawatir, gitu, nggak takut. Coba kita lihat itu di surat 47 ayat 2 tuh. 47 Ayat 2. ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Masya Allah. Jadi pertama adalah orang-orang beriman kepada Allah. Yang kedua, Mengerjakan kebajikan. mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, Beriman Kepada kepada apa yang diturunkan. beriman kepada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, berarti Quran. Nah, orang beriman berarti Quran itu dibaca. Dari baca dia paham, dia amalin. Nah, ini yang akan merubah keadaan kamu. Merubah keadaan sikap kita berubah, ekonomi kita berubah, dan juga kalau selama ini ada merasa khawatir hidup, jadi kita menjadi tenang, menjadi positif. Jadi tidak seperti sebelum kita ngaji. Kalau sebelum kita ngaji kan khawatir nih, takut gimana nih besok, gimana lusa. Kalau kita udah ngaji, lepas saja sama Allah. Pasti Allah akan berikan kepada kita tuh yang terbaik. Jadi hidup kita dituntun oleh Allah kepada yang terbaik. Selama dia selalu membaca Quran, mengaji Quran, dan mengamalkan, usahakan isinya itu. Dan kalau kita ngaji itu Pak Kiai, kita tahu ya Pak, untuk apa sih kita hidup gitu ya Pak ya. Iya. Kadang kan banyak orang yang bingung, Iya. untuk apa sih manusia itu diciptakan gitu Iya. Pak Kiai. Banyak sekali kadang pertanyaan itu. Buat apa kita diciptakan? Iya, betul. Tapi kalau kita ngaji, langsung jawabnya tahu nih. Kita diciptakan untuk apa? Surat 51, 56, sampai 58.
Sini, pindah Mas. Silakan Ustazah Ani untuk membaca. Baik, saya baca surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, Aku terus tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Shadaqallahul azim. jadi Allah katakan aku itu tidak menciptakan jin dan manusia. Untuk cari untuk apa? Untuk ibadat. Untuk nyembah Allah. Malah Allah kata, kalau kamu nyembah Allah, aku tidak minta makan kepada kamu, malah aku yang kasih kamu makan. Coba. Ada jaminan nih. Berarti kalau kita nyembah Allah, nyembah Allah itu kita ngaji, kita sholat, kita infak. Itu kan nyembah Allah semua itu. Aku tidak minta makan kepada kamu, malah justru aku yang kasih kamu makan. Nah, Allah katakan, kamu tahu nggak sih? Aku ini sang yang maha pemberi rezeki. Artinya apa? Ya tinggal kita minta aja sama Allah. Mohon sama Allah. Dan aku ini mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kekuatan yang sangat tangguh. Jadi selama kita pepet terus Allah, makin kuat. Selama kita terus nyembah Allah, makin bahagia. Sama kita terus saja kita sembah lagi Allah, makin kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Tapi biasanya tetap aja diuji oleh Allah, karena Allah pengen, ini benar nggak sih kamu? Nah, diuji istiqomahnya kita, terus diuji lagi kita itu dengan ujian-ujian yang lain. Tapi kalau kita lewatin seret, nah, naik terus dia. Masya Allah, luar Berarti biasa. kita nggak usah khawatir dengan rezeki ya Pak Kiai ya. Nggak usah kalau kita udah nyembah Allah itu. Soalnya kenapa? Bukan satu ayat ini aja yang Allah ngomong itu. Allah juga ngomong juga di surat 20, 132. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Shadaqallah. Nah, kita lihat coba ya ini Allah katakan, sudahlah keluarga kamu sholat. Dengan kamu sholat, Allah katakan, maka kami tidak minta rezeki kepada kamu. Sama kayak tadi. Tapi Allah katakan, malah aku yang beri kamu rezeki. Dan akibat yang paling baik itu, hidup di dunia ini, bagi orang bertakwa. Kalau orang itu sudah jadi orang yang bertakwa, udah, semuanya sudah jalan dengan lancar, baik. Masya Allah. Nah, cuman untuk mengaji Quran itu juga kadang-kadang ada cobaan juga. Ada cobaan kita ngaji Quran itu. Cobaan ini. Tapi dengan kita ngaji lagi nanti kuat lagi. Ada ujian ini, ujian itu. Ngaji kuat lagi. Tadi pada Hiri Dan katakan Pak. ingat lagi ya, kuat. ayat yang lupa tuh udah ingat lagi. Masya Allah, luar Iya. biasa. Udah lupa. Alhamdulillah. Nah, makanya yang paling bagus itu yang kayak kajian kita ini. Ada ngaji pagi, ada ngaji malam, ngaji pagi, ngaji malam. Jadi kan kita ngaji itu sekarang ini kan 24 jam. Iya. 7 hari. 365 hari. Terus saja. Nggak ada liburnya. Nah, soalnya kan kalau misalnya ini kayak listrik terus jalan terus ya kan, argonya ke kita ini kan, jadi Qurannya masuk terus terus. Dan Al-Quran itu bikin cerdas Pak Kiai ya. Sangat bikin cerdas. Cerdas dan sehat. Masya Allah. Makanya kan kalau orang amalkan 3 yang ngaji, terus dia sholat, terus dia infak, Allah bilang kamu tidak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi untung dong. Iya.
Ya berarti tindakan kita untung, pikiran kita untung, kemauan kita untung semuanya kan. Siapa orang yang mau rugi kan? Nggak ada. Nah, kalau mau untung udah ngaji, sholat, infak. Ngaji, sholat, infak. Apalagi kalau ditambah lagi dengan dia sholat malam lagi. Untuk dunia akhirat. Dunia akhirat. Iya. Dunia akhirat. Tidak Kenapa? hanya dunia Kalau kita akhirat. misalnya tambah lagi dengan sholat malam, dia lebih plus lagi. Kenapa dia lebih plus lagi? Karena di surat 17 ayatnya 79 ya. 17-79. Silakan Ustazah Nengsi. 79. Ayatnya 79. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Pertama, jangan katakan kalau kamu ngaji, sholat lima waktu, sholat tahajud, Allah janji Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat terpuji. Contohnya ya seperti yang baca sendiri itu, udah terangkat benar sekarang. Duh, udah di mana-mana. Tapi hebat dia, biar begitu dia nggak ninggalkan pengajian. Masya Allah. Istiqomah orangnya. Jarang izin ya Pak. Iya, jarang izin. Jarang dia izin. Istiqomah banget. Istiqomah banget. Ya kenapa kalau dia izin juga itu pasti urusan pengajian juga Iya, kan, benar. bukannya urusan Pokoknya lain juga kan. Pengajian lah judulnya Ya. pakai ya, Masya Allah. Nah, itu kan suatu keberkahan kan Ya, dari betul. Allah itu kan. Tambah berkalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus pada Hiri mungkin ada yang ingin diceritakan lagi? Ya. Dengar-dengar Sebentar yang lain dulu deh. pada Hiri dengar-dengar nih abis dapat hadiah katanya. Oh ya Masya gitu. Allah. Iya ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Ya mungkin berkat ayat Quran juga ya. Jadi ada direktur polisi udara yang perhatian sama saya. Mungkin pada dasarnya Allah mengetuk kali ya. Iya. Karena kan banyak khotib-khotib yang khutbah di situ, dia yang teringat hanya saya. Masya Allah. Jadi pas ulang tahun saya lagi habis ngaji di sini, saya mau ke BMT, ditelepon. Pak Dairi, ada apa nak? Ada tugas hari Jumat ya? Enggak. Mau nggak motor? Ya mau dong. Suruh milih. Warnanya apa? Ya, kalau ada yang abu-abu dah. Milih abu-abu. Ternyata yang abu-abu tuh model kuncinya kunci lama. Ganti yang lain aja ya. Nah terus ya akhirnya saya disuruh ke ini, ke dealer, suruh milih. Masya Allah. Suruh milih ya. Ya Allah saya alhamdulillah sekali. Ya hanya Allah yang tahu ya, karena saya selama ini kan kalau ngasih ilmu kan ikhlas tanpa pamrih apa-apa ya. Tapi ternyata dia itu ngawasin saya. Itu yang Bapak itu kan ada di sini, ada Ustadz Dawud, ada Ustadz Suwandi, ada Ustadz Jalil juga. Tapi yang ingat cuma saya doang. Masya Allah. Ini Ya, yang alhamdulillah. yang disebut dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Iya. Iya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja itu. Ya itu setelah itu. Karena energik. Ya Cara alhamdulillah. menyampaikannya dia. Saya tuh dapat kejutan dulu pertama kali tahun 98 Pak Haji Najamuddin berangkatin haji. Masya Allah. Saya kan nggak pernah ngimpi berangkat haji, nggak pernah ngimpi. Pertama kali lihat menara Mekah tuh ngimpi apa enggak, saya kok lihat menara di Mekah tuh. Tahun berapa itu Pak? 98. Masya Allah. Sudah 98. dihajikan ya? 98. Luar biasa. Ya 98. Terus yang kedua dikasih mobil lagi, coba aja. Saya termasuk orang yang beruntung ya. Tuh Semoga alhamdulillah kita sekali. seberuntung Pak Haji Iya, Dairi. beruntung Amin. ya, termasuk orang yang beruntung. Jadi untungnya. Apa yang beruntungnya ya? Jadi meninggal istrinya. Dapat. Empat bulan. Dapat 40 hari katanya. 4 bulan ya? Iya, 4 bulan Pak Haji. Mungkin 40 hari ya. Kalau 40 hari mah masih basah. 40 hari belum kering. Jadi dia dapat daun muda. Wah, nambah muda lagi. Ya alhamdulillah. Makanya tenaganya Ya, kan.
Semangat. Ya, saya merasa banyak untungnya ada di dunia ini terus terang. Alhamdulillah banyak beruntung. Masya Allah. Bersyukur, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa ikut belajar sama Iya. Pak Kiai Haji Najamuddin berkat Al-Quran yang beliau sampaikan. Ya kita bahagia bisa mendengar Al-Quran. Kalau di kampung dulu kan gak mengenal Al-Quran. Di kampung yang melihat namanya Quran itu di kampung itu jarang sekali. Iya. Pernah ada yang punya angkatan laut itu satu orang namanya Pak Untung. Saya pinjam sampai 15 hari baru saya kembali lagi. Oh. Karena jarang Quran di kampung. Sobek, Pak. Lah baru setelah ke Jakarta setelah Budi itu kita mulai bergabung ngaji-ngaji Al-Quran juga. Setelah itu ke Pak Bulus baru ke sini juga. Ya berkali-kali hijrah saya itu. Dari kampung setiap Budi ke Pak Bulus. Alhamdulillah sampai hari ini udah menetap di sini. Ya Dan kita apa kelebihan dia juga istiqomah. Iya, dari dulu Pak Kiai Iya, sampai istiqomah. sekarang. Dan ramah juga Pak Ustadz Dahiri. kita berusaha untuk supaya ini kalau kita nggak sakit berusaha untuk selalu mengikuti ngaji. Ya, ngaji. Kan ini kesempatan ini jamaah bisa jadi ustaz-ustazah semua nih. Amin. Kalau ini Coba. Iya, pagi, siang, sore, malam kesempatan untuk jadi ustaz-ustazah. Masya Allah. Ya kan? Ya Allah. Ya Jadi kan? kadang-kadang beliau ini hebatnya, misalnya saya sampaikan pagi itu, dia nyampaikan malam yang saya sampaikan pagi itu. Masya Allah. Masih diingat. Iya. Iya. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Jadi Al-Hidayah itu suka apa yang dari sini sampein biarpun satu ayat dua ayat ya kita sampein juga. Artinya- Supaya nggak lupa. Artinya Pak Haji Dahiri sudah merasakan dahsyatnya Quran ya Pak Ya, Kiai ya. betul. Apapun yang udah Bapak lakukan perintah Allah, Bapak laksanakan dan Bapak benar-benar merasakan ya Pak. Untuk berusaha ya Masya merasakan betapa bahagianya, betapa tenangnya kita mempelajari Al-Quran dan menyampaikannya. Ya. Dan beliau ini termasuk yang ya naik haji karena Quran, Masya Allah. dapat mobil karena Quran, Masya Allah. dapat luar istri biasa. baru karena Quran. Masya Allah. Iya ini benar ini. Saya juga umrah juga haji Nah umroh juga karena Quran. berkali-kali juga alhamdulillah ya. Berkat Quran juga. Masya Allah. Karena Dan orang kita juga pergi haji ke Amin. amin. Membawa kemakmuran. Ya, makanya jangan jauh-jauh dari Pak Kiai. Maksudnya ilmunya loh, ilmunya. Karena Qurannya. Pak. Iya. Kita dapat pancarannya juga, dapat Masya Allah. pancarannya juga. Bukan begitu ya, Pak Dairi ya? Betul. Masya Allah. Karena dari tadi Pak Haji Dahiri, karena saya belajar dengan Pak Najam, karena saya dengar ini Pak Najam gitu. Artinya dia benar-benar sama kiainya itu benar-benar ikut Rasul gitu, Iya. istilahnya Pak Kiai ya. Ikut menyampaikan apa yang disampaikannya. Masya Allah. Iya, jadi apa yang sudah disampaikan kita berusaha untuk menyampaikan lagi. Masya Allah. Ya, wal takum minkum ummatan yatma'una ila khair. Kan surat 3 ayat 114 ada ya? Enggak 104. 104. Ya 104. Coba dibaca. Ya. Suratnya 3 104. 104. Silahkan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 3 Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi hendaklah ada di antara kamu itu orang-orang yang selalu mengajak ke jalan Allah, nyuruh orang berbuat baik, ya, Nyuruh ngaji artinya ya, pakai termasuk ya. menyuruh ngaji, nyuruh sholat, nyuruh infak, Allah. dan mencegah berbuat keburukan. Nah, kalau kamu ada di satu gabungan ini, itu menjadi orang yang beruntung. Masya Allah. Ya, contohnya nggak jauh-jauh dengan kita di sini kan, ustadz-ustazah kita kumpulin kan, jadi dapat berkahnya banyak kan. Amin. Pagi tadi kan Masya dapat Allah, berkah, benar. mana kita nyangka Luar coba biasa, luar dapat biasa. berkah, masya Allah. Dan bukan hanya sekali ya Pak Kiai. Bukan hanya sekali, Masya Allah. berkali-kali kan. Sudah berkali-kali. Apa kita mikir, nah itulah berkah sekali itu. Berarti ayat ini benar Pak Kiai ya. Orang-orang yang beruntung Pak Kiai. Iya, jadi orang-orang yang beruntung itu kayak ini nih, orang-orang yang selalu membaca Quran, Masya Allah. selalu mengaji Quran dan menyampaikan Quran.
Nah, dan juga itu beruntung itu dia istiqomah gitu. Kan ada orang yang ngaji cuma nggak istiqomah, nggak. Maka Allah minta itu orang itu istiqomah seperti di surat 41 ayatnya 30, 31, 32. Silakan Ibu Nur. 41 ya. 41 30. 41 30 31. Baik, saya baca surat Fusilat ayat 30. 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, makanya kan kalau kita lihat Pak Dahiri ini salah satunya orang yang istiqomah. Terus menerus dia terus dia mepet dapat hadiah terus Pak. Wah, banyak tuh dapat hadiahnya. Banyak dapat hadiah. Yang bayangin aja kan meninggal istrinya langsung 4 bulan. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Nah, nggak semua orang itu. Alhamdulillah. Jadi berarti beliau juga laku. Terbukti itu Mas. Benar, Terbukti. Dalam. Itu iPad. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi bahwa istiqomah. Istiqomah itu yang Allah paling suka itu istiqomah tuh. Terus ada yang ngaji, terus ada yang ngaji. Lah, gimana nggak Allah suka? Kita ini membaca ayatnya. Sedangkan turun ayat pertama aja suruh baca. Nah, sekarang kita ngikutin. Kita baca nih. Pagi baca, malam baca, pagi baca lagi, malam baca lagi. Jadi kita sebetulnya kita ngaji ini ya, kita itu mengikuti apa yang maunya Allah itu. Tapi menuju itu juga ada ujiannya juga. Pasti Pak. ada, Iya. ujian pasti ada. Nggak ada orang yang tanpa ujian. Cuman kadang-kadang ujian itu membawa keberkahan. Masya Allah. Bisa kita diuji nih. Asal kita diuji itu, kita tetap sabar dan kita ngaji, sholat, infak. Di balik ujian itu pasti ada rahasia di balik ujian itu. Masya Allah. Jadi jangan kita menganggap bahwa ujian itu buruk. Karena menurut kita buruk, Belum tentu siapa menurut tahu Allah di balik pagi, ya. baik itu adalah baik. Gitu. Nah, cuman kalau dia ngaji, cuman kalau dia misalnya nggak ngaji, dia berujian nih, dia nggak ngaji, dia nggak sholat, nggak ibadah, udah tenggelam dia. Putus asa Pak Kiai ya. Iya, satu putus asa dan tenggelam juga. Tapi kalau dia misalnya dapat ujian, terus dia ngaji, terus dia sholat lima waktu sholat tahajud, terus dia infak sedekah, ujian itu mengangkat harkat derajat dia itu. Masya Allah. Naik lagi, lebih daripada sebelumnya. Ibaratnya anak kecil sekolah Pak Kiai ya. Kelas 1 mau naik kelas 2 juga harus Ada ujian. dulu gitu Pak Kiai ya. Masya Allah. Ya. Makanya kan surat 29 ya, ayat 1, 2, dan 3 itu. 29 ayat 1, 2, dan 3. Silahkan Pak Ustadz Dahiri. Kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kenapa sih orang mau diuji begitu, dia mengatakan kami beriman, datang ujian. Sebetulnya ujian ini bukan kepada kita aja, ya kepada nabi-nabi juga dan kepada bapak ibu kita dulu diuji juga sama kayak kita juga. Nah, Allah pengen tahu imannya dusta nggak nih. Kalau orang yang imannya benar, makin diuji dia makin istiqomah, dia makin diuji makin mantap, dia makin diuji makin kejar Allah. Tapi bagi yang ngaji Pak Kiai ya. Bagi yang ngaji, tapi bagi yang ngaji, malah apa yang Pintar keluar, buruk, Pak Kiai ya. yang keluar dari mulutnya bagi yang nggak ngaji, waduh,
gua begini katanya. Menyalahkan orang lagi. Salah gua apa katanya? Gua begini. Akhirnya mencari kambing hitam. Kalau kita ngaji, oh iya saya harus begini, saya harus begini, bangkit lagi. Bangkit lebih baik daripada sebelumnya. Makanya kalau orang dia ngaji, dia sholat, dia infak, nggak usah khawatir hidup itu. Pasti Allah berikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau dia nggak ngaji, udah wassalam. Berarti kita harus berbaik sangka ya Pak ya? Harus berbaik sangka. Hujan berarti ya akan ada yang baik gitu ya Pak setelahnya ya. Iya, berarti ada yang lebih baik lagi. Masya Allah. Dan gini, jadi kadang-kadang kan banyak orang yang tidak bersangka baik kepada Allah. Padahal siapa sih orang yang tidak bersangka baik kepada Allah itu? Lihat suratnya, surat 48 ayatnya 4. 48 ayatnya 4. Silakan Ibu Aminah. 48. Nengsi. Oh Nengsi ya? Maaf. Silakan Ustazah Nengsi. Saya akan baca 4. surat 48 surat Al-Fat ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sadaqallahul Azim. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, orang-orang yang beriman itu pasti dia akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Dengan dia diuji, dia dekat kepada Allah, makin senang, makin bahagia dia. Tapi kalau dia diuji, dia jauh dengan Allah, kebalikannya itu. Makanya kita yang sudah ngaji ini, udah pepet aja Allah, pepet aja Allah itu. Insya Allah selamat. Tapi kalau kita jauhin Allah, wah repot. Coba kita lihat lagi di ayat 6-nya, surat 48 juga, tapi ayat 6-nya. Minum. Jadi biasanya orang-orang yang suka nyalakan Allah itu orang syirik, orang musyrik, orang munafik. Sehingga dia kalau ada apa-apa itu, wah, dia cari kambing hitam sini, cari kambing hitam sana. Kalau orang yang beriman enggak, oh mungkin saya ada kekurangan di sini. Muhasabah. Dia muhasabah diri sendiri. Terus dia dengan dia muhasabah, terus dia ngaji, sholat, infak, bangkit lagi dia. Bangkit lagi dia, lebih baik daripada sebelumnya. Tadinya di tempatnya di sini, begitu dia ngaji, sholat, infak, menjadi di sini nih. Berarti kalau kita sedang diuji sama Allah, berarti tandanya Allah lagi sayang sama kita. Betul sekali Ustazah. Allah sayang sama kita kalau kita diuji itu. Jangan kita merasa bahwa saya diuji, kok Allah itu nggak adil, Allah benci. Enggak. Makanya di surat 2 ayatnya 216 ya. Surat 2 216. 216. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul Azim. Jadi kita itu mesti berjihad di jalan Allah. Arti jihad itu ya kita ngaji nih jihad nih. Kayak kita tahajud jihad, kayak kita sedekah jihad. Nah Allah kasih tahu kalau kamu biasanya orang yang jihad itu tidak mau. Ya, kita lihat aja misalnya orang diajak ngaji, kalau 100 diajak paling-paling 10 kalau mau. Berat kan untuk jihad yang Allah itu. Apalagi diajak sholat, diajak tahajud, apalagi diajak infak sedekah. Wah berat sekali itu orang tuh. Tuh diajak begitu itu. Padahal Allah katakan kalau kamu berjihad di jalan Allah, kamu nganggap bahwa itu buruk, sebetulnya di balik itu adalah baik bagi kamu. Ada hikmah yang baik. Kamu nganggap itu adalah baik, siapa tahu buruk di situ. Betul. Makanya kalau orang misalnya dia istiqomah ngajinya, istiqomah infaknya, istiqomah sholatnya, pasti Allah akan berikan yang terbaik semua. Dari jalan hidupnya diberikan terbaik,
jauhkan dari gangguan setan juga, dan diarahkan oleh Allah. Yang arahkan itu Allah langsung. Iya, Allah langsung mengarahkan kita harus begini, oh itu harus begini, harus begini. Diarahkan oleh Allah langsung. Nah, kita mintanya kita yang diarahkan Allah langsung itu. Supaya kalau kita diarahkan oleh Allah langsung itu, kita bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Kayak seret, kayak orang main catur tuh. Pak Kiai tadi bilang ngaji ini menguatkan kita. Ngaji yang bagaimana sih Pak Kiai yang bisa menguatkan kita gitu? Kadang kita ngeliat ada orang ngaji tetap aja dia galau Pak Kiai. Ya, ngaji itu yang mau dikuatkan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan di Quran juga. Misalnya kayak surat 75:16. Silakan Ustazah Yuli. Surat 75:16. Sudah. 75:16. Baik, saya akan baca 16 surat sampai 17. Ya. 16 sampai Surat 19. surat 275 ayat 16 sampai 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 16-nya, janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, ini yang mesti dirubah dulu nih. Biasanya orang kalau ngaji itu sudah mengejar khatam. Padahal Allah bilang jangan kamu gerakkan lidahmu itu untuk cepat-cepat baca Quran itu. Khatam. Iya. Nah, kalau kamu baca santai aja, baca artinya. Nanti sampai Allah jamin, kami loh yang akan menanamkan kepahaman kepada kamu. Caranya gimana? Caranya diajarin nih. Ngaji, lihat artinya, paham, amalin. Ngaji, lihat artinya, paham, amalin. Allah ulangi lagi, kami yang ngasih pemahaman kepada kamu. Nah, kalau kita ngajinya seperti ini, berarti guru kita itu Allah. Ustadz Kiai Habib itu cuma mengarahkan aja. Nih suratnya. Langsung yang beri petunjuk pada itu langsung Allah itu. Kalau cara ngajinya begini. Cuman kan biasanya kan orang kan ngaji nggak begini nih. Ngajinya misalnya dia udah tahu nih mau Ramadan nih. Kita tanggal 15 khataman ya. Dikebur. Nah, dikebur. Jadi akhirnya apa? Dia ngejar khatamnya. Bukan ngejar ilmunya kan. Padahal maunya Allah itu orang itu dengan ilmunya. Karena memang Al-Quran itu memang pelajaran. Pelajaran itu. Kayaknya surat 39 ayat 27 itu. 39:27. Silakan 39:27. Ibu Nur. Saya baca surat Az-Zumar ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya, agar mereka bertakwa. Nah, jadi Al-Quran ini kami bikin umpamanya ini kan banyak sekali kan. Perumpamaan kayak misalnya orang syirik, kayak sarang laba-laba. Perumpamaan lagi misalnya sedekah 1 biji tumbuh 7 bulir. Kayak perumpamaan lagi kalau orang mengingkari Quran, Allah katakan 1 ditutup berkah dari langit. Dan dia tidak akan masuk surga sampai onta masuk lubang jarum. Coba itu kan perumpamaan semua itu kan. Nah, Allah jadikan Quran ini banyak sekali perumpamaan, banyak sekali contoh-contoh dan diulang-ulang. Maksud Allah agar kamu dapat pelajaran dengan Quran ini. Nah, kalau dia misalnya baca Arabnya kejar khatam, nggak dapat pelajaran. Pahala kita ada jaya kita dapat pahala namanya baca Quran kan. Tapi pelajarannya nggak dapat. Padahal maunya Allah itu Quran ini menjadi pelajaran. Selama ini kita rajin juga baca Yasin ya Pak Kiai, tapi kita nggak tahu artinya apa, perintahnya apa. Sama kayak orang rajin baca Yasin. Ya, baca Yasin itu kan Quran, sebetulnya kan boleh kan. Cuman gara-gara kita tidak baca artinya, mari kita lihat coba salah satu yang orang sadar tuh surat 36, 69, 70. 69 dan 70. Silakan Pak Ustadz Dahiri. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan
Bersair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi Allah kasih tahu terlalu kecil kalau Nabi Muhammad, Allah itu mengajarkan kalimat Muhammad hanya pantun, hanya syair. Terlalu kecil dia. Sedangkan dia kan maha besar. Tapi Allah katakan Quran ini, kamu tahu nggak nih Quran ini? Quran ini adalah untuk pelajaran bagi orang yang hidup. Hatinya itu dalam kurung sebenarnya itu. Jadi bahasa Arabnya nggak ada hatinya itu. Jadi Quran ini untuk pelajaran bagi orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Cuman kita kadang-kadang percaya Yasin kan orang mati. Iya. Kalau udah orang mati baru kumpul Yasin, kumpul ini kumpul. Kayak seolah-olah bahwa Quran itu untuk orang mati. Kalau orang mati nggak usah lagi baca Quran. Nah, orang mati itu dia ngajiin. Jadi bukannya dia baca Quran lagi, stop. Itu semacam tradisi apa gimana ya Pak? Iya, akhirnya semacam tradisi. Sekarang ini lagi marak Pak Kiai mau puasa itu kan, pada nyekar ke makam. Nah itu bagaimana Pak Kiai menyikapinya? Itu tidak ada di Qurannya itu. Suruhan itu atau hadis-hadis yang jelas mengatakan bahwa kalau kamu mau puasa kamu harus nyekar, itu nggak ada. Kalau dibersihin ada ya Pak Haji ya? Dibersihin juga nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Dia orang tua kita jadi tanah, dia kembali ke tanah. Jadi di balik tanah biasa nih, orang tua kitanya nggak di situ, dia di alam barzakh. Jadi yang penting doa Pak Kiai ya? Ya emang doa. Kalau misalnya orang tua situ kasihan betul, panas-panasan, diinjak sapi, diinjak oleh macam-macam kan. Tapi orang tua kita bukan di situ lagi, di alam barzakh dia. Ini dia dari tanah kembali ke tanah, selesai. Tapi sudah jadi tradisi ya Pak Ustadz. Jadinya kalau belum ke makam orang tua mau bilang kayaknya kurang afdol. Ya itu bisa juga kadang-kadang setan bisikin kamu datang ke makam masa kamu nggak kasihan sama orang tua. Tapi mendoakan nggak pernah. Gitu kan di atas makam gitu berdoanya Pak. Iya makanya kan dia seolah-olah dia puas dengan di atas makam itu. Nah padahal tiap hari nggak berdoa. Mendingan orang tiap hari berdoa aja, nggak usah di atas makam kan? di rumah aja Pak. Iya di rumah aja kan. Makan masakan orang tua. Iya. Artinya kalau kita ziarah kubur itu untuk pelajaran kita ya Pak. Suatu saat Cuma kita satu akan aja, kembali ke satu sini. aja pelajaran ingatin kita bahwa kita akan seperti itu. Iya. Itu aja satu aja. Itu aja pelajaran. Jadi yang kalau bisa misalnya dikatakan berpahala, enggak juga ya. Berarti kalau di kuburan udah lewat doang Pak Haji, berarti kayak gitu, nggak usah masuk gitu apa gimana? Ya boleh aja kita masuk, Sekali, kita bersihin boleh aja. Ya, kadang-kadang Jadi doanya itu bentuknya. misalnya mau di situ, mau di rumah, malah lebih bagus di rumah malah doanya kan. Iya. Kalau di situ baca Yasin kan lama 14 jaman. Iya. Duh, kasihan banyak nyamuk, banyak apa segala macam sana kan. Kalau di sini kan ini ya perempuan pada ke makam, jujur tempat saya nggak ada. Saya aja kuburan bapak saya nggak tahu, mbak saya nggak tahu. Bisa gitu. Nggak boleh Pak Haji, nggak boleh. Dan juga sebetulnya mau perempuan mau laki ke makam nggak ada masalah. Iya. Kalau dia dari tanah kembali ke tanah, jadi dia sudah jadi benda mati lagi sebetulnya ini. Jadi nggak ada masalah juga sebetulnya. Artinya begini Pak Kiai ya, jangan dijadikan kewajiban ya Pak Kiai ya. Yang Iya. kesannya kalau kita nggak datang ke makam tuh dosa gitu. Ya itu Padahal yang tidak ada Pak yang Kiai ya. di masyarakat sekarang itu Iya. seperti itu kayaknya. Kewajiban. Gitu. Ya kayak kok kasihan nggak kasihan sama orang tuanya. Benar, Masya Allah. Padahal doain aja tiap hari. Iya. tiap malam. Padahal Setiap doa sholat anak ya. yang soleh itu yang paling Iya, Pak itu Kiai lebih ya. bagus. Kita doain habis sholat tuh lebih bagus sekali itu. Doain Rajin ke kuburan tapi nggak rajin mendoakan, sayang juga itu Pak Kiai. sayang. Boleh tuh untuk ini. Malah kan hampir Iya benar. hampir tiap hari saya itu kan Iya. dengar nggak kalau saya baca doa sebelumnya itu kan Robirhamhuma kama rabbayani shaghira. Robirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami kan. Udah begitu nanti baca bahasa Indonesia juga mesti diulang lagi. Ya Allah semoga orang tua kita diampuni dosa-dosanya, diterima semua ibadahnya kan double kan. Iya. Ya mendingan itu Iya. daripada Itu yang kita. paling dibutuhkan Pak Ah, Kiai ya, itu. daripada ziarahnya ya Pak Kiai ya. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, kalau kita mendoakan selain orang tua kita, mertua kita, termasuk teman-teman dekat kita, Oh, kita boleh. doain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Termasuk orang baik sama kita, Pak Cisanusi, Pak ini segala, kita doain tuh. Kan surat 47 ayat 19. 47 19. 47 19.
Silakan Ibu Aminah. Baik, saya baca surat Pokoknya Bu Nengsi dulu. Nengsi. Oh, benar. Bu Nengsi dulu bro. Oh, belum ya? Iya, berani-berani ngelupain dia. Dua kali lagi ya Allah. Pada Hiri, Masya Allah. Pada Hiri kan langsung. Tadi 2 kali Bu Aminah mulu ya. Iya, tahu. Juli nggak fokus aja. 47 surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Shadaqallahul adzim. Nah, ini kan jawaban juga nih. Kadang-kadang di Jakarta itu ada satu aliran. Yang aliran itu dia nggak mau doain orang. Alasannya apa? Anaknya aja didoain. Baca Yasin nggak usah, tahlil nggak usah, udah anaknya aja. Kalau kita lihat ayat itu enggak kok. Allah katakan malah bacalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian berdoalah untuk dirimu dan orang beriman, laki-laki perempuan. Berarti boleh dong doain orang. Jadi kalau dia bilang hanya doa anaknya saja salah. Malah sebenarnya kita disuruh doain orang beriman laki perempuan itu, bukan saja itu. Coba kita lihat lagi di suratnya, surat 14, 40 per 1. 14, 40 per 1. Silakan Ibu Aminah. Baik, saya baca surat Ibrahim ayat Makasih. 40 Ya, ya, 40. 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Shadaqallah. Nah kita lihat ini coba. Doanya itu di 41-nya itu, ya Allah ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang beriman laki perempuan sampai hari kiamat. Malah Nabi Ibrahim doanya lebih hebat lagi. Dia doain orang beriman laki-laki perempuan sampai hari kiamat. Masya Allah. Mukminin wal mukminat. Iya. Sering kita dengar Muslimin wal muslimat. Ya, Masya Allah. Jadi kalau orang bilang nggak usah didoain kecuali anaknya saja, itu salah itu. Masya Allah. Salah kan kadang-kadang orang kan begini nih. Oh, nggak mau baca Yasin, nggak Nggak mau sampai baca katanya tahlil. doanya. Ya sebetulnya kalau kita kirimkan memang nggak sampai bacaan Yasin ini, bacaan tahlil ini untuk almarhumah nggak akan. Iya. Tapi Yasin ini untuk kita sendiri, tahlilnya untuk kita sendiri, doanya untuk almarhumah, doanya itu. Yasinnya kita, tahlilnya kita, doanya nanti untuk almarhumah. Berarti kita punya kewajiban ya Pak Ustadz untuk mendoakan semua orang ya. Oh ada kewajiban dari itu, terutama yang beriman. Iya. Tadi dia beriman kan, 47 ayat 19 beriman. Ini beriman lagi kan. Jadi ada kewajiban kita tuh mendoakan orang-orang beriman, meskipun kita nggak kenal. Masya Allah. Hebatnya orang Islam tuh begitu, kenal nggak kenal, saling mendoakan kalau dia beriman. Masya Allah. Luar biasa ya. Artinya Allah ini mengajarkan kita untuk saling berkasih sayang Pak Kiai. Mantap. Masya Allah. Ustazah benar. Ya Allah. Masya Allah. Ya memang, kan sifat Nabi Muhammad. Iya. Sifat Nabi Muhammad itu ada 4 nih. Apa nama suratnya 48 ayatnya 29. 48, 29. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat 48 ayat 29. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nih, berkasih sayang sesama orang beriman nih. Keras terhadap orang kafir, urusan syirik musyrik, dia kita lakum dinukum waliyadin. Tapi semua orang beriman berkasih sayang. Terus satu lagi. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan dia keridoannya. banyak ruku dan sujud.
mencari rahmat Allah, mencari doa Allah dengan dia banyak ruku itu. Satu lagi, Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. di muka mereka ada bekas tanah sujud, tapi bukan berarti bekas tanah sujud itu mesti hitam harganya itu, bukan. Wanita nggak ada itu. Kalau laki-laki banyak, wanita nggak ada. Langsung pakai pemutih gitu. Iya, bukan itu. Bukan itu Pak Kiai. Artinya apa? Kalau orang sholat itu orangnya kan pemaaf, Masya Allah. damai, tidak arogan sama orang, sabar ya, kayak seperti ustazah inilah. Orangnya kan pemaaf, sabar. Insya Allah. Nah, jadi inilah sifat Nabi Muhammad, 4 sifat Nabi Muhammad. Ini ada di Taurat, ada di Injil, lanjut gitu. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, Sadaqallah. jadi gambaran Allah dan Islam itu awalnya dulu itu dari tunas ya. Tunas itu kan tunas. Jadi kalau ada batang ada tunas. Tunas kecil, diginiin aja kan lemah banget. Tapi akhirnya tunas ini menjadi besar, menjadi berkembang sebagaimana yang kita lihat ini. Itulah Islam. Nah, tapi tidak akan mungkin Islam berkembang tanpa dengan Quran. Kenapa? Karena Allah kasih tahu bahwa surat 9 ayat 33. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 9 ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, dialah Allah yang utus Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Membawa apa? Satu, Al-Huda, Quran. Yang kedua, agama yang benar untuk dimenangkan Islam di antara agama-agama yang ada di dunia ini, meskipun orang musyrik tidak suka. Diulang lagi, surat 48 ayat 28. Baik, saya baca surat Al-Fat ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, dialah Allah yang mengutus Rasulnya, sama kayak tadi. Membawa apa? Membawa Al-Huda, Quran. Dan kedua, agama yang benar untuk dimenangkan Islam di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Cukuplah Allah menjadi saksi. Ayat yang terakhir, suratnya 61. Silakan Ayatnya Pak 9. Ustaz Dahiri. 61 ayat 9. ayat 9 Iya, betul. Ustaz Dahiri. 61 ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, diulangi lagi sampai 3 kali. Dialah Allah mengutus Rasulnya. Membawa apa? Diutus Rasulnya itu bawa Al-Huda, Quran. Bawa apa lagi? Agama yang benar untuk dimenangkan Islam di antara agama-agama yang ada di dunia ini, meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Masya Allah. 3 kali loh itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini membawa berkah kepada kita, keluarga kita, dan kepada masyarakat di dunia ini. Amin. Ya, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya hari ini dalam podcast Quran Bil Quran Nurun ala Nur. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk para bintang tamu yang sudah hadir. Wabil khusus untuk Pak Kiai, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Terima kasih untuk kita semua atas sharing-sharingnya. Semoga podcast kita ini membawa keberkahan, membawa kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Itu juga semoga podcast ini bermanfaat untuk para penonton khususnya. Amin. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surat 78, surat An-Naba ayat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Yang artinya sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan. Shadaqallahul adzim. Baik, jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa kita doakan. Mari kita doakan Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu sehat, agar bisa selalu memberikan ilmunya kepada kita, membagi ilmunya kepada kita, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pembeda, Al-Furqan. Semoga Pak Kiai selalu sehat, dan doa-doa keinginan Pak Kiai dikabul sama Allah. Amin. Doa di Indonesia maupun doa ketika Pak Kiai umroh. Amin. Dan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, anak cucu keturunannya menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin. Sukses urusan dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Amin. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan semoga makin maju. Program-programnya semoga dimudahkan, dilancarkan sama Allah, dan Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Dan kita semua semoga kita dimudahkan untuk membaca Quran, mentadaburi dan menyampaikan. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.